Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi jelang siang. Sari Batang Malabiriku dimanapun berada, masih melanjutkan kebersamaan kita di Day Part 1 dan masih bersama Richard Ferdinand. Saat ini kita sudah ada di program Mosaik Budaya mengangkat tema budaya saling memuliakan dalam masyarakat Bugis Makassar bersama narasumber kami yang saat ini terhubung lewat Zoom ya. Ini Bapak Burhan Kadir SSMA. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Saya langsung sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siap. Iya, selamat pagi Pak Burhan. Pagi-pagi ya, pagi. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama Perempat dari Makassar lewat Zoom ini Pak. Iya, aman, siap. Makasih juga. Iya, Pak Burhan kita boleh langsung mulai Pak ya? Iya, silakan. Iya, oke. Nah, Pak Burhan, bagaimana definisi budaya saling memuliakan dalam konteks masyarakat Bugis Makassar? Apakah ini hanya sebatas perilaku sopan santun atau mungkin ada makna lagi yang lebih dalam, Tabe? Iya,
Jadi berbicara tentang nilai-nilai saling memuliakan, eh, kita akan berbicara bagaimana sebuah budaya kemudian mempunyai nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat kita. Jadi berbicara saling memuliakan adalah bagaimana kemudian setiap orang itu tahu menempatkan diri dan tahu memperlakukan orang lain. Ya. Jadi itu sebenarnya poinnya. Tahu di mana kita menempatkan diri dan tahu bagaimana kita memperlakukan orang dengan sebaik-baiknya. Karena secara pribadi pun kita ingin dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dan dari siapapun itu. Dan budaya kita di Bugis Makassar itu telah menunjukkan itu ya, memberikan hal demikian untuk kita pelajari. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, kemudian apa saja nilai-nilai filosofis yang melandasi budaya-budaya tersebut? Apakah memang ada istilah-istilah Bugis dalam suku Bugis Makassar yang memang secara spesifik ini merujuk pada konsep tersebut seperti misalnya Sirina Pace? Oh iya, sebenarnya kita sering dengar ya, kita sering dengar ini sering menjadi sebuah tagline gitu ya. Iya. Tagline yang tentang misalnya sipakai tahu, ya, sipakai lebih, sipakai inge, ya. Jadi 3 poin ini sebenarnya itu tetap landasannya adalah Sirina Pace, tapi 3 kata ini selalu terngiang di telinga kita ya. Sipakai tahu. Nah, jadi sipakai tahu kan artinya sifat memanusiakan manusia. Jadi sebagai manusia sudah selayaknya kita saling menghormati, santun, ya, tidak membeda-bedakan misalnya ini kaya miskin, ya, ini cantik, gagah dan sebagainya. Jadi dalam budaya kita Bugis Makassar itu yang dipegang ya, bahwa ada kesetaraan, ada nilai-nilai persaudaraan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, dan itu ditunjukkan oleh nenek moyang kita dan warisan ini. Saya kira harus kita jaga gitu, bahwa tidak ada, ini bisa mengurangi gesekan-gesekan ya, yang terjadi kalau kita bisa menjunjung tinggi sipakatau ini, karakter sipakatau ini. Iya, oke. Lalu yang kedua misalnya sipakai lebih. Jadi sipakai lebih ini kan bagaimana kita mampu menghargai orang lain, ya. Jadi bagaimana kita sebagai individu itu bisa menghargai orang lain. Jadi ya kita memperlakukan mereka dengan baik, seperti apa yang dia lakukan, yang dia senangi. Ya. Jadi kita dilihat bahwa sipakai lebih ini sebenarnya adalah bagaimana kita diasah kemampuan kita untuk tidak melihat kekurangan pada diri orang lain. Ya. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, semua orang ingin diperlakukan baik, ya, ingin dihargai dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah sipakai. Jadi sipakai ini mungkin yang ini yang mungkin yang menjadi sesuatu yang susah ditemukan saat ini ya. Sipakai ini adalah saling mengingatkan sesama manusia. Kita saling mengingatkan. Jadi bagaimana misalnya kita dalam bertegur sapa dengan orang-orang yang sudah menjadi circle kita, bagaimana kemudian kita selalu mengingatkan, ya, selalu memberikan perhatian, ya, sebagai wujud teman kerja, keluarga dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin juga hilang sekarang, karena kalau kita lihat bahwa sipakai ini terkadang malah sekarang ini banyak orang menganggap kita ember bocor lah, ya. Akhirnya teman
teman ataupun sanak saudara kita mungkin terjerumus ke hal yang buruk, tapi karena kita selalu merasa sekarang pandangan kita kebanyakan adalah elu gue gitu ya. Saya campuri urusanmu, nanti saya malah repot. Ya. Itu perlah sebenarnya kondisi-kondisi individualisme tersebut, kondisi-kondisi pemikiran yang merasa bahwa ini adalah pemikiran modern, bahwa semua orang punya kebebasan masing-masing, kita tidak boleh mencampuri urusan atau. Nah itu yang mungkin sangat terlihat sekarang ini bahwa karakter Cipaganya itu sudah luput atau sudah terendam jauh pada sisi manusia Bugis Makassar. Nah, kemudian sejauh mana budaya-budaya ini mereka saling memuliakan, tapi masih relevan, dan ketika dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam suku Bugis Makassar saat ini, terutama di era modern dan digital yang tidak bisa kita hindari ini, Pak Burhan Tabe. Ya, benar sekali ya. Saya kira modernisme sesuatu yang mesti kita lalui ya, dan kita jalani sekarang ini. Jadi ya, budaya-budaya memuliakan itu misalnya salah satu contoh konkret dan sering kita lakukan adalah budaya tabe misalnya. Sekarang di keseharian kita masing-masing, seberapa jauh atau seberapa sering kemudian kita sering mendengar kata tabe itu ya. Seberapa jauh kita pribadi sering mengucapkan itu juga ya. Pada saat melintas di depan orang ya. Pada saat ingin misalnya memulai percakapan, biasanya dalam masyarakat kita selalu ada tabe ya. Mau melintas depannya orang, mau melakukan sesuatu dan ada orang lain di sekeliling kita, mau berbicara misalnya dan ada orang itu selalu ada tabe ya. Tabe, permisi ya. Dan ini adalah salah satu wujud konkret dari bagaimana sebenarnya kita memuliakan orang ya. Bagaimana kita nggak nyerocos saja, tidak nyerocos saja ya, lewat seperti yang kita lihat dewasa ini. Saat ini, bagaimana kemudian apakah itu orang yang di bawah umur kita misalnya, ya, sama umur atau di atas umur kita, susah sekarang kita mendengar kata tabe itu ya. Apalagi misalnya anak-anak Gen Z sekarang ini berapa persen dari mereka kemudian yang tahu tabe dan bagaimana mempraktekkan tabe itu. Betul ya. Nah, sekarang kita masuk ke ranah keluarga ini tabe, Pak Burhan. Bagaimana budaya saling memuliakan ini tercermin? Misalnya dalam hubungan antara orang tua dan anak atau antara kakak dan adiknya. Ya. Sebenarnya itu hal yang menjadi pondasi ya sebenarnya adalah keluarga ya. Bagaimana kemudian kita mempraktekkan budaya sifat ketahu, sifat lebih, sifat ingat dalam keluarga itu. Saya kira itu yang paling penting dilakukan sekarang ini adalah bagaimana misalnya orang tua memperlakukan anaknya ya. Jadi tidak semena-mena. Karena ada diksi atau ada gelar melekat pada dirinya, misalnya ayah, ibu, lalu kemudian dalam memperlakukan anak, ya semena-mena dalam artian bahwa ada over kekuasaan, ya, tidak memberikan ruang-ruang dialog, tidak memberikan ruang-ruang kebijaksanaan di dalam keluarga misalnya, karena sebagai orang tua mestinya tahu memperlakukan ya, misalnya adil, ya, bertutur lembut, ya. Kalau marah misalnya tidak mengumpat dalam kata-kata yang memaki misalnya, karena itu adalah cerminan ya, kelakuan-kelakuan tersebut itu akan di copy paste sama anaknya gitu. Bagaimana orang tua bertutur, bagaimana orang tua saling memperlakukan di rumah, ibu dan anak itu menjadi tontonan, hal-hal yang dilihat, yang terdekat, yang sering kemudian dilihat, lalu mereka dinormalisasi menjadi sebuah kewajaran. Karena berada dalam hubungan suami istri, anak dan sebagainya. Ya.
Jadi tidak memperlakukan anak sebagaimana mestinya ya. Misalnya ya, mungkin kata-kata, tutur kata mungkin yang tidak disaring dengan baik. Ya. Ada kata makian, memukul juga misalnya, memukul kayak memukul pencuri. Jadi itu kalau itu dilakukan berarti dia tidak sepakat lebih gitu ya. Dia tidak memuliakan anaknya, mestinya sebagai seorang orang tua dan paham bahwa anak adalah titipan, harusnya cara memperlakukannya adalah sesuai dengan agama dan budaya kita ya. Bagaimana? Karena kalau kita memperlebih anak, otomatis itu akan tersave dalam memorinya bahwa itu di keluarga bagaimana misalnya kakak dan adik saling memperlakukan ya. Tidak ada semena-menahan karena tadi itu ya selalu orang merasa over kekuasaan, selalu ada relasi kuasa ayah ke anak, orang kakak ke adiknya. Jadi selalu merasa bos. Nah, bos pun akhirnya yang terlihat adalah cara-cara memperlakukan orang lain. Bagaimana kakak adik tidak selalu mengingatkan misalnya saudaranya bahwa jangan begini, jangan begitu, nanti begini, begitupun dengan orang tua. Percakapan-percakapan itu sekarang sudah jarang kita temukan di dalam ruang keluarga. Semua bercakap, tapi HP fokus, fokus di HP semua dan sebagainya. Orang lalu saya masih ingat waktu kecil misalnya kalau ada tamu di ruang tamu, itu susah kita melewati ruang itu. Tidak bisa kita macam-macam ya. Nggak mesti harus diteriaki. Dipelototin aja kita udah mengerti. Artinya ada pewarisan kemudian sekarang ini yang hilang gitu ya. Entahkah karena pengetahuan orang tua sekarang misalnya itu jauh dari budaya kita. Akhirnya proses lebih dalam keluarga, proses ingat dalam keluarga itu tidak terlihat gitu ya. Anak-anak juga karena merasa dia masih anak kecil, pada saat diingatkan misalnya juga diabaikan, ya, dianggap terlalu diatur. Itu sebenarnya, dan yang paling penting sebenarnya ada ruang-ruang komunikasi yang baik dan perlakuan dan menunjukkan kelakuan yang baik di dalam keluarga yang mesti diterapkan ya. Apalagi kalau kita mengacu pada 3 karakter itu sebaiknya lebih ya. Dan sepakat tahu harusnya kita mampu membedakan bagaimana memperlakukan anak dengan baik, bagaimana seorang anak dengan orang tua harusnya. Begitupun kakak dan adik. Ini ruang-ruang komunikasi karena modernisme misalnya kan orang tercerai-berai. Ada makan di ruang tamu, di ruang makan, ada yang makan di depan TV, bahkan ada yang makan di kamar. Itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Kemudian itu dinormalisasi sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang biasa saja. Karena orang ada privasi masing-masing lah, ada sebagainya alasan pembenarannya. Ya. Nah, Pak Burhan, menurut budaya ini diaplikasikan dalam interaksi sosial di masyarakat, bagaimana ya? Bagaimana menurut ketika budaya ini akhirnya diaplikasikan dalam interaksi sosial di masyarakat? Misalnya, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, atau ketika menghadiri acara adat seperti pernikahan atau upacara kematian misalnya? Ya, saya kira ini sangat penting ya, makanya fondasi awal kita adalah di keluarga. Ya. Segala bentuk kejadian di keluarga itu akan terekam. Ala bisa karena biasa gitu ya. Nah, jadi ya pada tahap-tahapan misalnya melangkah ke ruang-ruang sosial, apakah itu acara keluarga misalnya, atau sekedar ketemu dengan teman-teman di warkop, ya. Saya kira ini penting sekali 3 hal ini juga ya. Karena itu tadi, ruang sosial atau interaksi sosial kita atau jejaring sosial kita akan kuat bila kita mampu mengaplikasikan 3 hal ini. Ya. Kita akan menjadi orang yang disegani tanda kutip ya. Kita akan menjadi orang yang dihormati ya, dan mungkin kita akan menjadi orang yang disenangi pada saat kita mengaplikasikan 3 hal ini. Bagaimana kita misalnya pintar menempatkan diri, pintar misalnya menghargai orang lain, dan pintar kita memuliakan orang lain dalam circle-circle pertemanan kita atau ruang-ruang
sosial kita. Yang tadi contoh real adalah tadi, misalnya bagaimana kita selalu mempraktekkan budaya tabe, ya, apalagi saat di hajatan-hajatan itu dengan kreditnya orang-orang, ya. Orang biasa lalu lalang saya depan kita, misalnya dan sebagainya. Ya. Kalau itu kita lakukan budaya tabe misalnya, maka itu kalau per saat orang melihat kesusahan baik, saya yakin bahwa pasti akan diikuti orang lainnya. Kalau ada aura-aura kebaikan yang kita telurkan lewat tiap karakter dan prinsip masyarakat Bugis Makassar ini tentang sebagainya lebih yang kita terapkan di ruang-ruang sosial kita, di jari-jari sosial kita, saya kira itu akan tertransfer dengan baik, ya. Apalagi di tempat-tempat misalnya, orang semua orang tahu bagaimana, apakah Anda di pekerjaan, dunia pekerjaan misalnya, Anda menjadi bos atau Anda menjadi anak buah pun harus bisa memperlakukan orang dengan baik. Karena namanya bos ya namanya anak buah, misalnya, ya, kalau bos terlihat menghargai dan memuliakan anak buahnya misalnya, ya, timnya, pasti dengan semua potensi yang dimiliki tim, pasti akan bekerja dengan baik. Karena dia dihargai, dia dimuliakan sebagai manusia gitu ya. Tidak malah dijajah dan dikutip karena dia anak buah misalnya. Jadi tidak ada hal yang tidak baik kalau kita menerapkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita tentang tiga karakter ini, prinsip ini, sepakat tahu, sepakat lebih, dan sepakat ingin. Apakah ada perbedaan cara memuliakan antara sama strata sosial, misalnya bangsawan dengan bangsawan, atau rakyat biasa dengan rakyat biasa, atau antara strata sosial begitu, Pak Burhan? Iya, dalam masyarakat lampau kita misalnya, itu tahu memposisikan diri. Masyarakat bawah atau atas, tahu memposisikan diri, tahu berlaku pada saat ketemu dengan bangsawan misalnya. Ya. Bangsawan yang baik pun ceritanya, ya, yang tahu diri itu juga tahu memposisikan diri dalam bertutur kata, dalam memperlakukan atanya misalnya, mereka tahu posisinya masing-masing. Dan itu bersinergi, tahu memposisikan diri dan tahu memperlakukan diri antara dua strata yang berbeda misalnya. Karena di dalam masyarakat kita atau bahkan di dalam pikiran para bangsawan bahwa dia menjadi bangsawan karena ada masyarakat biasa. Kalau itu tidak ada, maka mereka tidak menjadi apa-apa. Dan mereka harus merawat itu. Caranya merawat adalah dengan memperlakukan mereka dengan baik, meskipun tetap pasti ada faktor-faktor X, oknum-oknum tertentu yang selalu meninggikan dirinya dan sebagainya. Ya. Tapi ya itu tidak pernah lepas dalam komunitas masyarakat kita. Tapi para masyarakat bangsawan kita tahu bahwa mereka menjadi seorang bangsawan karena ada masyarakat biasa atau apa, ya. Bagaimana ketika ya silakan lanjut dulu Pak Burhan tadi. Ya silakan. Apa bagaimana? Silakan. Ketika dia masuk dalam konteks musyawarah atau pengambilan keputusan, nah bagaimana budaya saling memuliakan ini memastikan bahwa setiap suara yang didengar dan dihargai tanpa menghilangkan rasa hormat tersebut. Melanjutkan dari yang Bapak sampaikan Tabe. Iya. Dalam budaya musyawarah kita atau tradisi pulung kita sebenarnya adalah selalu ada orang-orang kemudian yang secara adat ditunjuk untuk berbicara. Gitu, ya. Dan selalu ada ruang-ruang kemudian yang diberikan oleh semua orang, ya, dalam arena tradisi pulung itu untuk menyampaikan sesuatu. Nah, jadi kalau ada persoalan, ada permasalahan, kemudian itu sebagai tetua adat, ya, sebagai Pak Bicara misalnya, ya, itu mengumpulkan semua orang, mendengar pandangan-pandangan dan sebagainya. Dan di ruang-ruang itu betul ada ruang-ruang musyawarah mufakat yang baik itu. Semua orang diberi akses untuk berbicara
Dan ada yang ditunjuk orang-orang untuk melaksanakan itu dengan segala fungsinya yang telah diatur sedemikian rupa. Jadi mereka tahu bagaimana harus berbicara, bagaimana menempatkan diri, karena mereka sangat menghargai forum itu ya. Sudah di forum itu mereka sangat menghargai ruang-ruang demokrasi itu. Hingga semua orang yang ada di dalamnya, yang terlibat dalamnya itu berlaku dengan baik gitu. Yang menjadi permasalahan atau yang menjadi tersangka misalnya juga dipertemukan, dicari di mana. Sampai orang semua berterima dengan apa keputusan itu. Saking saling terciptanya sebagai lebih dalam ruang-ruang itu ya. Seperti itu Pak. Nah, sekarang kita masuk ke peran bahasa nih Pak. Misalnya penggunaan dalam puisi atau sastra lisan lainnya. Dalam memelihara serta mengekspresikan budaya saling memuliakan. Bagaimana perannya? Iya, sebenarnya berdasarkan peran, kalau kita bernilik cerita-cerita rakyat kita, sastra lisan kita misalnya, dari elong-elong misalnya, apakah itu elong atau kelong atau lagu-lagu yang kita dengar ya dari tahun ke tahun yang berbahasa daerah, saya kira bisa sedikit tercermin di situ. Apalagi cerita-cerita rakyat di naskah-naskah kuno kita itu sangat terlihat misalnya, sangat terlihat bagaimana kemudian tuturan dalam naskah-naskah tersebut, bagaimana berbahasa, bagaimana berlaku, bagaimana menyelesaikan kasus, itu selalu berlandaskan tadi itu ya, sirina pace, selalu berlandaskan bagaimana dia sipakai, bagaimana dia sipakai lebih misalnya, ya, bagaimana mereka membuat menokohkan dirinya masing-masing berdasarkan sifat-sifat itu. Jadi kalau kita lihat misalnya bagaimana lagu-lagu dulu, lagu-lagu sekarang, ya, kita pasti akan bisa melihat bagaimana sistem puitisasinya, ya, kata-kata. Nah, bagaimana terjadi perubahan, perubahan, ya. Iya, Pak Burhan mohon izin kita jeda sejenak dulu Pak Burhan, nanti kembali lagi. Sahabat budaya jangan kemana-mana, kita akan jeda saat lagi, nanti kembali lagi. Mozaik Budaya. Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ina, sakuya alina marisa miule. Sapoli manjobu ana. Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan. Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu. Siaga alina langsung celata ji. Aku sekilo, terlalu lusat bundi. Bagus juga ya kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar. Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini? Anda
masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi Pak Burhan. Iya, siap. Tapi Pak, nah apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mempertahankan budaya saling memuliakan ini di tengah arus globalisasi dengan budaya individualisme kita? Ya, ini memang semua hal yang pelik ya. Kompleks Pak ya. Ya, kompleks dan memang agak susah ini barang-barang. Karena kenapa? Karena proses pewarisan pengetahuan tentang budaya itu, baik di keluarga atau di ruang-ruang akademik sekolah misalnya, itu juga menjadi suram gitu. Suram dalam artian apakah itu di sekolah, apakah itu di rumah, hampir misalnya seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa hampir ruang-ruang kehangatan keluarga tergantikan dengan aktivitas modern ya. Misalnya main game, ya, nonton Netflix dan sebagainya. Kayak saya bilang tadi, ada yang makan di ruang tamu, ada yang makan di ruang makan, ada yang makan di kamar ya. Karena segala kesibukan masing-masing yang berafiliasi tentunya terhadap dunia modern yang membawa kita menjadi individualisme ya. Jadi itu. Tantangan terbesarnya itu ya, karena orang sekarang secara pengetahuan pertama kurang paham tentang budaya kita ya. Yang kedua, budaya kita sekarang itu misalnya tidak lagi menarik di mata generasi muda sekarang ya. Dia lebih menjadi sebuah mitos, dia lebih sabar dari menyusahkan ya. Misalnya jadi sengaja diabaikan. Dan itu tantangan terbesarnya misalnya karena tadi ruang keluarga tidak lagi ada proses-proses pewarisan pengetahuan lokal. Nah, di sekolah pun proses pewaris pembelajaran itu sepertinya menjadi hal yang seolah-olah saja gitu ya. Iya, oke. Pertama misalnya yang mengajar untuk muatan lokal atau khususnya bahasa daerah misalnya atau budaya daerah itu bukan orang yang memang pendidikannya di situ. Jadi sengaja agar karena ini sudah ada peraturan ya pemerintah tentang bagaimana pengajaran budaya lokal di sekolah. Iya. Ya, tapi kembali lagi karena tidak ada SDM misalnya dan sebagainya, akhirnya guru-guru yang mengajar di situ bukan bidangnya misalnya. Jadi ya sekedar menyampaikan ya saja materinya. Tapi tadi segala hal bentuk penyampaian materi itu dia harus dikuatkan oleh perilaku ya. Perilaku orang menyampaikan. Dan tadi apa yang peserta didik mungkin saja secara intelektual dia pintar ya. Tapi karena
apa yang sering dilihat, kemudian direkam itu menjadi apakah itu di keluarga misalnya, apakah itu di ruang-ruang sosial mereka, di sekolah dan sebagainya. Nah, itu yang kadang menjadi persoalan ya. Satu sisi dia melihat atau membaca misalnya tentang bagaimana sih budaya kearifan lokal kita. Satu sisi yang sering mereka disuguhkan lewat perilaku dan sebagainya itu berbanding terbalik. Berbeda Pak ya? Ya, berbanding terbalik dari apa yang mereka disuguhkan misalnya. Jadi penting memang ini menjadi sesuatu yang kembali dimasyarakatkan ya. Nah, bagaimana kemudian orang atau orang tua atau guru-guru misalnya kembali ke fungsi yang sebenarnya mendidik ya, bukan sekedar mengajar gitu. Apakah ada pergeseran makna atau praktik dari budaya-budaya tersebut? Misalnya, apakah ada yang menganggap bahwa hal ini cuma sebagai formalitas belaka, bukan lagi sebagai manifestasi tulus dari kata siri itu sendiri, Pak Burhan? Ya, sebenarnya kalau persoalan pergeseran jelas pasti akan bergeser ya. Apapun yang berkaitan dengan budaya lokal kita itu nilai-nilainya bergeser. Kenapa kemudian bergeser? Kan tadi pertama karena pengetahuan itu menjadi minim, ya, pengetahuan tentang budaya lokal kita menjadi minim. Akhirnya misalnya tentang budaya siri ya, apakah dia salah dari awal misalnya? Karena misalnya melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi kalau dia ada respon misalnya, ya ada respon misalnya dari orang lain, itu pun terkadang mereka kategorisasikan menjadi siri gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya ya pasti kriminal gitu kan. Karena tadi dia yang sudah melakukan pada saat direspon balik misalnya itu menjadi sirinya, kemudian dia lebih malu, dia menjadi malu. Lalu yang menjadi persoalan adalah ya memberikan misalnya memahami ruang siri itu adalah bagaimana misalnya siri itu atau kehilangan siri misalnya itu karena orang lain. Ya, nilai siri itu bukan misalnya kita yang menciptakan nilai siri itu melakukan sesuatu yang negatif misalnya, lalu kemudian karena atas nama siri kita merespon besar gitu ya. Yang ini yang biasanya menjadi ujung-ujungnya menjadi respon-respon yang mengarah ke kriminal gitu ya. Karena ya itu tadi ada yang orang-orang atau masyarakat kita salah paham tentang bagaimana siri itu sebenarnya. Harga diri itu mestinya harus hilang karena orang lain. Bukan karena kita yang menghilangkan duluan misalnya. Mungkin karena tidak menghargai orang, ya tidak menghormati orang, atau mengambil barang bukan milik kita, ya. Atau misalnya memperlakukan orang dengan tidak sepantasnya. Lalu pada saat Anda direspon, kemudian Anda mengkategorisasikan bahwa itu adalah siri gitu ya. Padahal itu karena ulah kita sendiri. Yang dari awal misalnya yang tidak memperlakukan orang dengan baik, tidak sepakat tahu, tidak sepakat lebih misalnya. Setelah mendap ya, seenaknya misalnya berbicara ke orang, mau kasar mau tidak misalnya. Setelah dia direspon, lalu dia mengatasnamakan siri. Nah, ini yang mungkin terkadang di masyarakat kita lupa ya bahwa nilai siri itu harusnya dihilangkan oleh orang lain, bukan karena kita yang lebih awal menghilangkan sirinya orang, akhirnya pada direspon lalu terjadilah. Itu karena nilai siri ini ya, atau respon dari siri ini ya, kalau misalnya kita abai tentang sepakat tahu, sepakat lebih itu, maka bisa saja terjadi hal-hal negatif misalnya di antara dua ruang atau di ruang-ruang sosial kita. Bagaimana budaya ini bisa beradaptasi dengan teknologi baru seperti misalnya media sosial? Apakah ada aturan yang tidak tertulis atau mungkin yang tertulis tentang etika berinteraksi di dunia maya bagi orang Bugis Makassar? Ya, sekarang
kita tentunya ada aturannya ITE dan sebagainya. Iya, undang-undangnya. Ya, bagaimana mestinya kita berlaku di media sosial dan sebagainya. Ya, kita tahu efek media sosial luar biasa ya. Aksi-aksi pengerusakan berapa minggu lalu misalnya itu karena efek-efek hoax di media sosial ya. Yang selalu digoreng kiri kanan akhirnya. Tapi maksud saya adalah ruang-ruang media sosial mestinya juga itu adalah ruang-ruang dunia nyata ya. Kita harus membawa keseharian kita misalnya di dunia nyata lalu dibawa berlaku juga di media sosial ya. Jadi apa yang kita sering lakukan, bagaimana misalnya kita diperlakukan orang dalam dunia media sosial pun harusnya seperti itu juga ya. Tidak terbatasi bahwa ada dunia nyata, ada dunia maya, karena dua dunia ini sudah bercampur menjadi satu gitu. Tidak terlihat sekat lagi misalnya. Nah, orang dengan gamblangnya misalnya, ya, orang pun melihat bahwa dia bisa saja muncul siri karena medsos itu. Ya, jadi efeknya misalnya makanya orang harus tahu diri juga ya, harus tahu situasi dan kondisi dia berada di mana, ruang-ruang apa ya. Karena sekarang ruang publik, ruang pribadi kita di medsos itu sudah seperti tidak ada jarak lagi antara ruang pribadi dengan ruang umum ya di medsos. Apalagi misalnya ya ada aplikasi-aplikasi tertentu misalnya ya, semakin banyak orang nonton apa dan sebagainya itu kan semakin memberi pemasukan gitu dan sebagainya, like dan sebagainya. Nah, Beberapa banyak dia diikuti itu juga sangat berbanding lurus dengan seberapa banyak nanti penghasilannya. Jadi orang tidak lagi misalnya menjaga diri, menjaga ruang-ruang sosialnya karena yang di kepalanya adalah semakin banyak followers, ya, semakin banyak cuan. Urusan lain nanti di belakang. Oke. Nah, menurut Pak Burhan sendiri, apa dampak positif dari budaya saling memuliakan bagi kohesi sosial dan harmoni dalam masyarakat Bugis Makassar? Ya, dampak positifnya saya kira sangat luar biasa ya, karena bisa memberi kehangatan pertemanan yang baik ya. Perdamaian pastinya juga damai, hidup nyaman. Karena tadi kalau masyarakat kita misalnya dalam satu kompleks tertentu, bahkan di ruang keluarga pun itu akan terasa surga bila kita tahu bagaimana si pakainya, si pakai lebih ya dan si pakai tahu. Semua orang pasti merasa damai bila kita tahu memperlakukan orang lain. Ya, saling memperlakukan orang-orang dengan baik. Saya kira itu efek-efek negatif positifnya itu sangat luar biasa pastinya. Akan tercipta surga-surga di dunia ini kalau semua orang tahu bagaimana bertutur dengan baik, bagaimana memperlakukan orang. Kalau ada hal-hal yang mungkin negatif di depan kita mengingatkan si pakainya ya, dengan memberikan perhatian dengan baik ke orang-orang, ke tetangga, bahkan di rumah sendiri misalnya ya. Kita tahu bagaimana bertutur kata yang baik dalam mengingatkan orang supaya tidak tersinggung misalnya. Dan di masyarakat budaya kita itu sangat luar biasa untuk hal-hal seperti itu. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh para budayawan, tokoh adat, bahkan masyarakat secara umum untuk memastikan bahwa budaya ini dia tidak boleh luntur, tapi dia tetap relevan bagi generasi yang akan datang. Karena ini kan nggak bisa terputus nih, Pak Burhan. Ya, benar Pak. Jadi itu untuk budayawan misalnya atau akademisi atau bahkan tokoh-tokoh tertentu ya, dia harus menjadi cerminan. Baik dari segi pengetahuan, baik dari segi kelakuan, baik dari segi tutur kata. Dia harus bisa menjaga itu sebagai cerminan ya. Karena susah juga misalnya kalau apa yang diomongkan misalnya lalu orang melihat kesehariannya itu agak susah juga menjadi cerminan ya. Mereka tanpa sadar kemudian mengajarkan hal-hal negatif.
Jadi sebagai orang budayawan misalnya, sebagai tokoh-tokoh di dunia adat budaya kita, harus selalu selaras antara mulut, pikiran, dan perbuatannya ya. Karena itu yang nampak. Nah, kita akan menjadi dicemooh misalnya orang-orang pada saat kita mempunyai label tertentu, ya, budayawan kah, akademisi kah, ya, atau tokoh masyarakat kah. Tapi ternyata dari segi kelakuan malah jauh dari budaya-budaya sepakat tahu, sepakat lebih, sepakainya itu ya. Jadi tadi mungkin kita bisa bertutur baik ya di depan orang-orang, dalam bahasa keren sekarang pencitraan ya. Tapi satu sisi orang pasti juga merekam, ada orang yang merekam di ruang-ruang sosial kita, bagaimana kita memperlakukan orang ya dan sebagainya. Iya. Kalau gitu apa harapan Tak untuk masyarakat Bugis Makassar terkait dengan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya saling memuliakan ini? Ya, harapan terbesar kita sebenarnya adalah bagaimana kita hidup harmonis ya. Nah, hidup harmonis, saling mengangkat derajat masing-masing, saling meningkatkan ekonomi masing-masing. Itu menurut saya sangat bisa dilakukan bila kita menerapkan 3 hal ini ya. Bagaimana kita sepakat tahu, sepakat lebih, sepakat ingat. Karena ini saling mendorong dan berlomba-lomba dalam hal kebajikan itu kalau kita melakukan 3 hal ini dalam budaya kita. Dan itu budaya kita ada loh di masyarakat. Ada sesuatu yang luar biasa dalam budaya kita di masyarakat Bugis Makassar ini. Tentang sepakat lebih sebagainya itu. Dan itu bisa hidup harmonis. Saya kira kejadian-kejadian tontonan di Makassar ini, kalau malam-malam orang olahraga malam ya. Sambil merusak sedikit, saya kira itu bisa hilang kalau kita bisa mengamalkan ini. Sepakat tahu, sepakat lebih, dan sepakat ingin dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya, Pak Burhan, untuk closing, waktu kita masih 3 menit lagi, mohon izin Pak. Berarti closing statement dari Pak Burhan terkait tema besar kita hari ini, silakan Pak. Ya, segala bentuk upaya yang kita harus lakukan untuk melestarikan budaya kita, saya kira harus ya, pemerintah dengan aturan-aturannya, ya, para ilmuwan dengan bagaimana membuat ruang-ruang belajar menjadi menarik, misalnya, dan tentunya tokoh-tokoh masyarakat kita harus bisa mempraktekkan dengan baik budaya sepakainya, sepakat lebih ini dalam ruang-ruang sosial. Karena bila para tokoh-tokoh kita kemudian mempraktekkan itu dengan baik, saya kira budaya kita Makassar ini bisa, Sulawesi Selatan ini, bahkan Indonesia ini bisa aman kalau kita bisa mengamalkan dengan baik budaya sepakat tahu, sepakat lebih, dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Iya. Pak Burhan Kadir SSMA selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Terima kasih Pak. Siap. Iya. Yeah. Nanti lain waktu mudah-mudahan ada waktu langsung main ke studio Pak ya, supaya kita bisa ketemu langsung. Baik. Iya, kami tahu kesibukan Bapak luar biasa. Salam hormat untuk semuanya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.